Selamat sore, berkah dalam, Romo, Ibu, Suster, dan para sesepuh, tim sepuh yang sangat kami hormati dan maklumi, seluruh keluarga di Paroki Santo Indonesia yang sangat kami cintai. Perkenankanlah kami mengenalkan diri, kami keluarga Bernardus Daryadi yang berada di wilayah 7 Santo Joachim. Saya sendiri nama Bernardus Daryadi yang lahir 71 tahun yang lalu. Sebelah saya ini istri saya namanya Anastasia Minarsih, lahir 70 tahun yang lalu. Saya ditemani kedua cucu saya, yang keduanya cewek, yang sebelah kanan saya adalah Regina Diandra Putri Melati yang lahir 19 tahun yang lalu. Dan satunya Katarina Dwi Astuti yang lahir 15 tahun yang lalu. Keduanya menemani dan telah bersama dengan kami mulai sejak dilahirkan sampai dengan saat ini. Puji syukur kami aturkan kepada Allah yang Maha Kasih dan terima kasih kepada tim bidang pewartaan yang telah memberikan kesempatan kepada keluarga kami untuk berperan serta dalam doa keluarga di Paroki Santo Antoni Padua yang sangat kami banggakan. Baiklah, sebagai awal pembukaan, marilah terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan dengan lagu Majat Bakti 324, O Tuhan datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Nyanyi Tuhan, datanglah. Nyanyi Tuhan, datanglah. Nyanyi Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Mohon Tuhan, datanglah. Mohon Tuhan, datanglah. Mohon Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Marilah kita mempersiapkan hati dan hati kita untuk menghadap kepada Tuhan di dalam doa dan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para keluarga di Paroki Santo Antoni Padua yang sangat kami cintai, patutlah kita semuanya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kasih yang sampai dengan saat ini telah memberikan keselamatan dan kehidupan yang layak dan terutama kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kami dan keluarga panjenengan semua dapat menghirup udara segar dan menikmati anugerah Tuhan berupa apa saja yang telah diterima masing-masing keluarga dengan penuh rasa kebahagiaan. Agar supaya kita pantas menghadap Tuhan, marilah kita mengakui segala kesalahan dan kelemahan kita dengan doa pengakuan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa. Oleh itu, saya mohon kepada Bapa-Nya, kepada malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni segala dosa kita dan telah mengangkat kita kepada kehidupan yang bersama.
Tuhan beserta kita sekarang dan nanti. Marilah kita berdoa sebagai doa pembukaan secara bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada sore hari ini kami para keluarga di Paroki Santo Antonius IX sungguh mengucap syukur kepadamu karena sampai dengan saat ini kami boleh menikmati dan menghirup udara segar di masa pandemi yang belum berakhir ini, di masa yang banyak saudara-saudara kami dan bahkan di antara keluarga kami terpapar COVID-19 dan juga sedang memerlukan uluran tangan dari sesama kami karena bencana alam. Namun karena kasih-Mu kami telah Engkau tunjukkan jalan yang benar sesuai kehendak-Mu. Pada masa Advent yang keempat ini, ya Tuhan, kami sungguh merasa membutuhkan pertolongan kasih-Mu. Kami harus akan bimbingan-Mu. Bisikanlah kepada kami apa yang harus menjadi kesuksesan dalam diri kami dan juga berguna bagi sesama selama kami berziarah di dunia ini. Agar kami sungguh siap memenuhi kedatangan Tuhan. Tuhan ini kami ajarkan kepada Allah Bapa di surga yang bersama dengan Engkau dalam kesatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkannya, nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka mendapat kerajaan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang dalam masa penantian, masa Advent yang keempat, penantian akan kedatangan Tuhan kita yang dilahirkan sebagai manusia yang akan menebus dosa-dosa umat-umat di dunia ini. Kata kuncinya adalah kedatangan Tuhan sebagai manusia akan membawa kebahagiaan kehidupan manusia. Lalu kebahagiaan seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Marilah kita mencoba merenung, melihat kondisi keberadaan kita di dunia ini. Tidak usah jauh-jauh. Kehidupan di tengah keluarga kita masing-masing di Paroki Santo Antonius IX yang sangat kita cintai dan banggakan ini. Siapapun Romo Paroki. Orang yang keren seperti anak-anak muda zaman milenial ini sekarang ini mengatakan what is the meaning of bahagia, happiness. Menopo tegesipun kebahagiaan menika.
Saya pernah bertanya kepada umat ketika saya dipercaya sebagai seorang diakon di beberapa keluarga. Banyak sekali jawabannya yang masuk di akal sehat, mendefinisikan apa artinya bahagia. Mohon maaf, ini bukan atas dasar survei dari survei yang ternama, tapi hanya sekedar spontanitas umat. Dan ini hanya sebagai gambaran yang nyata dalam kehidupan keluarga. Sekali lagi, mohon maaf, ini hanya dari kacamata saya sebagai seorang awam. Di kalangan anak-anak muda, salah satu contoh jawabannya bahagia itu adalah ketika akan berangkat sekolah, diberi uang saku cukup oleh kedua orang tuanya, jadi ketika waktu istirahat di sekolah bisa makan bareng dengan teman-teman, syukur kalau bisa diajaki teman-teman sekolahnya, katanya happy. Ada lagi anak muda lain mengatakan, bahagia adalah kalau sudah bisa mencukupi kehidupan dengan layak, baik moral maupun spiritual. Nah, ini agak canggih, sudah mengejutkan, mengingatkan, mengkaitkan spiritual. Tapi ada lagi yang mengatakan, bahagia adalah kalau sudah ketemu dengan teman idamannya. Tapi ini ngomongnya sambil bisik-bisik. Tapi yang gue tahu, yang tahu non kalau anak-anak muda belum pernah menjadi tua seperti yang ini. Mereka malah ketawa, loh ini kenyataan. Tapi kalau jawaban dari orang tua, dari ayah bunda, dari papa, dari mama, dari bapak, dan ibu, mohon maaf, ribet, sungguh canggih. Saya sebagai seorang pensiunan sampai nggak mampu mencermati. Tapi baiklah bapak ibu, itulah keluarga masing-masing. Kesaksian dari saya bahwa dari kacamata saya berdasarkan pengalaman kehidupan pribadi saya. Semasa saya masih sekolah rakyat SR pada waktu itu tahun 1961, waktu itu saya berada dalam lingkungan keluarga yang sangat sederhana. Kepala keluarga sebagai seorang guru SMA dan ibu seorang guru SMP di salah satu kota di Jawa Tengah. Putra dan putrinya cukup lumayan banyak, hanya 8 orang, 7 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Mereka adalah keluarga Katolik, baik ayah dan ibunya, serta seluruh anak-anaknya. Oleh karena saya berada dalam keluarga Katolik, mau tidak mau, saya menyesuaikan diri dengan keluarga beliau. Waktu itu, saya belum dipermandikan. Boleh percaya, boleh tidak, setiap malam menjelang pukul 21, semua berkumpul di ruang makan yang sempit dan berdoa malam bersama-sama. Doanya hanya sederhana. Waktu itu bahasa Jawa, Kanjeng Romo, Ping Pisan, dan Simbah Gusti, Ping Telu. Yang membawakan doa berganti-ganti. Orang dulu mengatakan sing bawa sapa. Selanjutnya doa pribadi dimulai dari ayah, ibu, dan anaknya masing-masing yang sudah bisa mulai berdoa. Waktu itu saya hanya mengikuti saja kegiatan mereka. Lama-kelamaan saya terbiasa dengan mengikuti doa bersama ini. Terus terang waktu itu saya belum pernah diajari berdoa agama apapun. Jadi masih blank, kosong. Anehnya waktu itu perasaan saya mulai tenang, walaupun tidak hidup berdampingan dengan ayah dan ibu sendiri. Sebelumnya saya tidak merasakan apa arti kehidupan ini. Belum tahu senang dan susah, ya pokoknya bermain dan bermain dengan putra dan putri keluarga ini serta tetangga tentunya. Setiap bulan, kalau bapak dan ibu gajian, kita masing-masing diberikan uang bulanan, semacam gaji kecil, jadi diminta untuk mengelola sendiri uang sakunya sampai dengan nanti tutup bulan lagi. Kemudian setiap bulan itu selalu diberikan uang saku agar supaya kita bisa mengelola sendiri uang itu. Nggak tahu ternyata yang sudah dewasa baru tahu kalau kehidupan mereka itu walaupun pas-pasan, ternyata mereka bisa hidup bahagia. Bahagia itu adalah bisa membentuk karakter putra putrinya.
tidak diberi harta dalam menjalankan kehidupannya, tetapi diberi sambung pendidikan, kebiasaan hidup jujur, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dengan diberi tanggung jawab semacam uang saku tadi, mereka masing-masing selama 1 bulan. Sungguh luar biasa. Dan dibiasakan hidup gereja. Kalau zaman dulu, bocah-bocah melu langan agomo, melu dari miskinan, melu resep-resep gereja, dan lain-lain. Dulu belum ada IA atau PIR, OMK, itu belum ada. Singkat cerita, dalam kenyataannya, setelah Bapak Ibu Bapak dipanggil Tuhan, Ibu berusia hampir 90 tahun. Kemudian menyusul Bapak pada usia 102 tahun. Persisnya pada tanggal 7 Agustus 2019. Putra putrinya adalah menjadi orang yang berhasil dan terpandang di kalangan pendidikan. Ada yang berusaha, juga bidang pemerintahan. Nah, kebahagiaan saya adalah bisa menyaksikan anak-anak asuh saya, bukan anak asuh tapi momongan saya, sudah menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan masyarakat dan berguna di dalam masyarakat. Kembali kepada firman Tuhan melalui Injil Lukas 9 ayat 2. Setiap orang yang mau mengikut Aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Dalam cerita saya tadi, dalam kehidupan di dunia ini, kebahagiaan bisa mencakup kesuksesan seseorang. Menurut kebanyakan orang, sukses itu adalah berhasil mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, memperoleh jabatan tinggi, banyaknya gelar pendidikan yang jelas. Bahkan ada kebanyakan orang yang harus melakukan kecurangan demi memperoleh jalan pintas kesuksesan. Pernah mendengar cerita dokter gabungan. Kalau Bapak Ibu mengikuti pertandingan bola BRI Liga 1 di PSS Sleman, ketahuan seorang dokter gabungan yang bekerja sebagai dokter atlet bola. Bayangkan, dokter gabungan ijazah beli, ya tentunya tidak tahu belum dokter. Yang jadi korban adalah seorang kiper yang seharusnya dioperasi tidak kakinya, tidak dilakukan operasi. Dia sakit berkepanjangan dan bisa merusak karirnya di olahraga. Dalam kenyataannya seperti itulah cara seseorang memandang soal mengikuti Tuhan. Bahwa ikut Tuhan bisa bahagia dan sukses. Kebahagiaan tidak hanya diukur dari kesuksesan seseorang. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa mengikuti Tuhan tidaklah selalu ditandai dengan kesuksesan duniawi. Justru kita akan menderita, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan setia mengikuti Tuhan. Jadi, sukses menurut Tuhan adalah lebih fokus kepada karakter kita, bukan pencapaian yang kita peroleh. Ditekankan pula bahwa apa gunanya seorang memperoleh kesuksesan di seluruh dunia, tetapi merugikan dirinya sendiri. Jelaslah apa yang kita peroleh dalam kesiaran hidup di dunia ini akan sia-sia, belum bisa menahan egonya sendiri, harus belajar bersyukur, serta ikut Tuhan dalam waktu susah maupun senang. Kita sebagai umat yang beriman percaya bahwa kedatangan Tuhan yang menjelma menjadi manusia akan membahagiakan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh sebab itu, marilah kita bisa lebih bersyukur, bisa menahan ego kita sendiri, serta bisa menggunakan akal sehat dan budi kita, karena dengan akal sehat, kehidupan kita akan selamat. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada zaman sekarang dan dalam zaman ini. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengungkapkan kepercayaan kepada Tuhan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang membawa kita, yang dikaruniai Roh Kudus, dan Maria, yang menderita sengsara dalam urusan kudus dilapus
disalibkan Bapa dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga dan telah mati, yang duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang menghidupkan hidup mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik kudus, persekutuan para kudus dan kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa umat. Bagi gembala umat kita, ya Bapa, berikanlah senantiasa akan kesehatan para gembala umat, khususnya di Paroki Santo Antonius Padua Muntilan, sehingga bisa mengarahkan membimbing umatnya secara pelan dan pasti mengatasi dampak kerugian akibat pandemi COVID-19. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi korban bencana alam di Jawa Timur, ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang terkena dampak dari Gunung Semeru segera mendapat pertolongan dari saudara terdekat, dan semoga bantuan dari saudara-saudara dari tempat lain dapat dimanfaatkan, sehingga segera dapat memulihkan kondisi kesehatan mereka baik lahir maupun batin. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para keluarga Paroki Santo Antonius Padua Muntilan, ya Bapa, kiranya para anggota keluarga senantiasa selalu berkomunikasi, bahu membahu dalam mengatasi segala persoalan yang muncul, tekun dalam usaha dan doa, bisa menahan ego dan juga syukur, sehingga terciptalah keluarga yang bahagia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para umat yang sedang dilanda bencana alam, ya Bapa, berikanlah saudaraku yang saat ini sedang dilindungi dalam bencana alam akan kesehatan, ketabahan, dan semangat mengatasi keterpurukan, sehingga kembali mengalami kehidupan yang normal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Bapa sendiri kepada kita, dengan mendaraskan doa Bapa kami dan doa 3 kali salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Setelah menutup digunakan bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami berdoa kepadamu. Kami mengucapkan syukur bahwa kami dalam melakukan doa keluarga pada sore hari ini, kiranya dapat menjadikan kebiasaan kami berdoa dalam keluarga kami masing-masing, dan akhirnya menjadikan budaya doa buat anak turunan kami dengan perayaan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk mengakhiri doa kita pada sore hari ini, marilah kita mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati semua usaha-usaha kita, kegiatan kita masih di dalam keluarga, dalam mengarungi persiaran ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, dengan demikian ibadah singkat pada sore hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Untuk memuji Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Mata Sakti 327, Terpilihlah Bunda Maria. Terpilih Bunda Maria, perawan yang termulia, Putri Allah.
tersahaja, jadi Ibu Maharaja. Antara manusia, Ibu yang sangat tercinta, jiwamu harta surgawi, tubuhmu suci dan murni. Atas terlayang Maria, jadi Ibu Allah Putra, mengadu harapan kami, istana janji ilahi. Kami mohon kepadamu, pelindung kami dan Ratu, bersama putramu selalu, tolong dengan doa restu. Demikian doa dari keluarga kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore.